and the custodian of two holy mosques. Pemirsa, dunia diplomasi mendadak terdiam ketika Arab Saudi mengambil langkah yang tak terduga. Negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, kini justru membangun hubungan pertahanan yang mengejutkan dengan Pakistan, negara yang bukan hanya kuat secara militer, tapi juga memiliki senjata paling ditakuti di dunia. Aliansi ini bukan sekedar perjanjian biasa, tetapi bisa menjadi babak baru dalam dinamika global. Ketika Riyadh mulai bergerak keluar dari bayang-bayang Washington, muncul pertanyaan besar, apakah ini tanda awal dari pergeseran kekuatan dunia? Dan apakah kita sedang menyaksikan awal dari poros kekuatan baru yang bisa mengguncang keseimbangan global? Dalam dunia diplomasi yang penuh kode dan simbol, satu tanda tangan bisa berbicara lebih lantang daripada 1000 pidato. Itulah yang terjadi saat Arab Saudi dan Pakistan mengumumkan perjanjian pertahanan resmi mereka. Bagi banyak analis, ini bukan sekedar kerjasama militer biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa Riyadh tidak lagi menaruh seluruh harapannya pada perlindungan Amerika Serikat. Langkah ini terasa seperti gerakan taktis di papan catur geopolitik global. Apalagi mengingat Pakistan adalah negara dengan kekuatan nuklir terbuka dan Arab Saudi selama ini dikenal sangat selektif dalam memilih mitra strategis. Perjanjian ini disebut mencakup kerjasama menyeluruh, bahkan hingga level dukungan militer strategis. Dunia internasional langsung terdiam karena untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, dominasi Washington di kawasan tampak mulai goyah. Dan yang lebih mengejutkan, ini semua dilakukan dalam suasana yang tenang tanpa banyak sorotan media saat negosiasi berlangsung. Serangan ke Qatar jadi titik balik. Kepercayaan pada AS terkikis. Segalanya berubah ketika sebuah kejadian tak terduga terjadi di Qatar. Serangan mendadak yang mengarah ke wilayah tersebut bukan hanya mengejutkan, tapi juga memunculkan pertanyaan besar. Di mana peran Amerika Serikat yang selama ini digadang sebagai pelindung utama kawasan Teluk? Bagi banyak negara Teluk, insiden ini adalah momen yang membuat mereka melek realita. Jika Washington tidak dapat mencegah tindakan sepihak dari sekutunya sendiri, maka sejauh mana mereka bisa diandalkan ketika keadaan genting benar-benar datang? Ketika Doha harus menghadapi situasi tersebut tanpa dukungan efektif dari pangkalan militer AS di wilayahnya, perasaan cemas mulai menjalar ke Riyadh dan tetangganya. Itulah titik balik ketika Arab Saudi mulai menimbang ulang seluruh strategi pertahanannya. Bukan hanya soal kekuatan militer, tapi soal siapa yang benar-benar akan berdiri di sisinya ketika tekanan datang. Dan jawaban yang mulai muncul justru mengarah ke Islamabad, bukan Washington. Sebuah sinyal diam-diam namun berdampak besar. Fakta pertahanan Saudi-Pakistan, 1 diserang, 2 bergerak. Perjanjian yang ditandatangani oleh Arab Saudi dan Pakistan bukan sekedar pernyataan persahabatan biasa. Dalam dokumen itu, terselip kalimat penting yang menggugah perhatian banyak pihak. Jika salah satu negara mengalami tekanan militer, maka negara lainnya akan menganggapnya sebagai tekanan bersama. Artinya, jika ada yang berani mencoba menguji ketahanan Arab Saudi, maka Pakistan tidak akan tinggal diam. Dan sebaliknya, ini bukan hanya fakta pertahanan pasif, tapi janji aktif untuk saling menjaga. Yang membuat perjanjian ini semakin mencengangkan adalah penegasan dari pihak Saudi bahwa kerjasama ini mencakup seluruh bentuk dukungan militer, bukan hanya pasukan konvensional, tapi juga potensi kekuatan strategis. Meski tidak diucapkan secara gamblang, dunia mulai membaca antara baris. Apakah ini berarti juga membuka akses terhadap kemampuan nuklir Pakistan? Pertanyaan itu mungkin belum dijawab secara resmi, namun aroma perubahan besar sudah mulai tercium jelas. Dan inilah yang membuat peta keamanan kawasan mendadak terasa berbeda. Kode rahasia di balik kalimat semua sarana militer. Ketika seorang pejabat senior Saudi ditanya langsung tentang isi fakta tersebut, apakah termasuk kemungkinan dukungan senjata nuklir dari Pakistan, jawabannya terdengar diplomatis tapi penuh makna.
Ia menyebutnya sebagai perjanjian pertahanan komprehensif yang mencakup semua sarana militer. Kalimat itu terdengar netral, namun bagi banyak analis, itu seperti menyaksikan lampu kuning menyala di tengah persimpangan global. Pernyataan itu membuka interpretasi luas bahwa bukan tak mungkin jika keadaan sangat mendesak, kemampuan strategis milik Pakistan bisa digunakan untuk menjaga keamanan Arab Saudi. Tak perlu menyebut kata-kata sensitif secara gamblang, dunia sudah cukup paham apa yang dimaksud. Dan sejak pernyataan itu keluar, gelombang kekhawatiran mulai terasa di pusat-pusat kekuatan dunia. Dari Pentagon hingga Tel Aviv, para analis keamanan mulai menghitung ulang skenario baru yang mungkin terjadi bila Timur Tengah benar-benar membuka babak aliansi nuklir terbuka. Israel cemas, rudal Pakistan bisa sentuh Tel Aviv. Tak butuh waktu lama bagi Israel untuk mulai mengatur ulang prioritas strategisnya. Pasalnya, Pakistan bukanlah kekuatan sembarangan dalam hal sistem rudal dan pertahanan strategis. Negara itu telah lama memiliki teknologi peluncuran jarak jauh dan sistem balistik yang terbukti mampu menjangkau hampir seluruh kawasan Timur Tengah, termasuk kota-kota penting seperti Tel Aviv dan Haifa. Bahkan ada rumor yang masih belum dikonfirmasi secara resmi bahwa Pakistan tengah mengembangkan teknologi rudal antar benua yang, jika benar, bisa menjangkau daratan Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal pertahanan, tapi soal psikologi kekuatan. Jika Arab Saudi memiliki mitra sekuat ini dan ada kemungkinan alih teknologi, maka posisi Israel yang selama ini dominan secara diam-diam mulai terancam. Dan dalam dunia diplomasi, ancaman tak perlu datang dalam bentuk ledakan, cukup dengan sinyal dan perjanjian, peta kekuatan bisa berubah dalam semalam. Saudi menuju era nuklirnya sendiri? Secara resmi, Arab Saudi masih berkomitmen terhadap perjanjian non-proliferasi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pernyataan diplomatik bisa saja berubah, terutama saat situasi keamanan memasuki fase sensitif. Putra mahkota MBS pernah menyatakan dengan tegas, jika Iran melanjutkan pengembangan teknologi strategisnya, maka Riyadh juga tidak akan tinggal diam. Dan kini, dengan hadirnya kerjasama terbuka dengan Pakistan, wacana tersebut bukan lagi angan-angan. Beberapa rumor lama bahkan menyebut Arab Saudi punya kontribusi besar dalam mendanai program strategis Pakistan di masa lalu. Kini, setelah bertahun-tahun, investasi itu tampaknya mulai memberikan dampak nyata. Jika Arab Saudi benar-benar memanfaatkan hubungan ini untuk mengakses teknologi sensitif, maka dunia bisa saja menyaksikan kemunculan kekuatan baru di kawasan, bukan melalui peluncuran, tapi melalui kemitraan dan perjanjian diplomatik yang cerdik. Dominasi Amerika di Teluk mulai terkikis. Langkah Arab Saudi ini tentu terasa seperti pukulan simbolik bagi Amerika Serikat. Selama ini, Washington dianggap sebagai pilar keamanan kawasan, dengan pangkalan militer besar di Qatar dan perjanjian strategis dengan banyak negara Teluk. Namun, ketika Riyadh justru membangun kerjasama erat dengan Islamabad, sinyal ketidakpuasan itu menjadi terang benderang. Jika Arab Saudi bisa mencari alternatif aliansi, maka negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Kuwait pun bisa saja mulai melirik opsi serupa. Ini bukan sekedar soal senjata atau rudal, tapi soal kepercayaan. Jika payung keamanan lama mulai bocor, maka tak heran bila negara-negara mencari tempat berteduh baru. Dan itulah tantangan terbesar bagi Amerika Serikat hari ini. Bukan hanya mempertahankan pangkalan, tetapi juga mempertahankan poros nuklir baru. Timur Tengah masuk babak tak terduga. Dulu, kita mengenal poros kekuatan global seperti NATO atau Pakta Warsawa. Kini, benih poros baru mungkin sedang tumbuh di Timur Tengah, namun bentuknya jauh lebih subtil dan tidak diumumkan lewat parade militer. Pakistan dengan kekuatan strategisnya dan Arab Saudi sebagai mitra ekonomi dan politik yang sangat kuat sedang membentuk keseimbangan baru yang membuat kawasan bergeser dari status quo. Jika Iran terus mengembangkan programnya dan Saudi-Pakistan makin erat, maka Timur Tengah bisa saja berubah dari zona konflik konvensional menjadi wilayah yang syarat dengan penyeimbang diam-diam. Ini bukan lagi soal siapa punya lebih banyak pasukan, tapi siapa punya akses teknologi yang paling bisa mengubah arah sejarah. Dan yang lebih penting, siapa yang sanggup menjaga semua itu tetap dalam kendali tanpa menyulut gejolak baru. Minyak, Cina, dan ekonomi dunia dalam perang dingin baru.
Arab Saudi bukan hanya raja kawasan dalam hal diplomasi, tetapi juga dalam pasokan energi dunia. Ketika ketegangan meningkat, banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah minyak akan kembali digunakan sebagai alat pengaruh geopolitik seperti era 1970-an? Dengan Arab Saudi yang semakin dekat ke Pakistan, yang juga punya hubungan strategis dengan Cina, muncul kekhawatiran bahwa blok-blok baru dunia sedang terbentuk. Jika poros ini menguat, maka posisi Amerika Serikat sebagai pengendali pasar energi dunia bisa melemah. Dunia bisa menyaksikan bukan hanya ketegangan militer, tapi juga fluktuasi ekonomi besar-besaran. Dan seperti yang kita tahu, ketika harga minyak berguncang, bukan hanya Timur Tengah yang terasa panas, seluruh planet bisa ikut demam. Dunia berubah tanpa ledakan, tapi dengan tanda yang jelas. Akhir dari perjanjian ini bukan ditandai oleh suara bising atau parade militer megah, tetapi oleh sebaris dokumen yang ditandatangani dalam ruang diplomasi. Namun, dampaknya tidak bisa dianggap kecil. Arab Saudi, negara yang selama puluhan tahun bernaung di bawah perlindungan Washington, kini menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri dengan pijakan sendiri. Dengan masuknya Pakistan ke dalam orbit pertahanan Riyadh, keseimbangan dunia berubah secara halus tapi signifikan. Ini bukan sekadar aliansi strategis, melainkan lonceng pengingat bahwa dunia kini semakin multipolar, dengan kekuatan baru bermunculan dari tempat-tempat yang dulu dianggap hanya penonton. Apakah kita sedang menuju era baru kerjasama damai atau babak baru tarik-menarik kekuatan besar yang bisa membawa konsekuensi tak terduga? Yang pasti, Timur Tengah kini bukan lagi hanya halaman belakang Amerika, melainkan panggung utama pertarungan pengaruh global. Dunia tak lagi sama, siapkah kita? Pemirsa, apa yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan. Arab Saudi tidak lagi semata-mata bergantung pada Amerika Serikat dalam urusan keamanan. Fakta pertahanan yang ditekan bersama Pakistan menjadi simbol bahwa keseimbangan global kini memasuki fase baru yang penuh kejutan. Kita menyaksikan transformasi diam-diam di mana hubungan strategis dibangun bukan lewat dominasi, tapi lewat kebutuhan dan saling percaya. Dan di balik itu semua, terbuka kemungkinan bahwa Timur Tengah akan menjadi pusat gravitasi baru dalam pertarungan pengaruh global. Dengan minyak sebagai kartu utama, teknologi strategis sebagai simbol deterensi, dan poros baru seperti Saudi Pakistan sebagai pemain kunci, maka dunia akan menghadapi realitas yang tak lagi sederhana. Kita tidak tahu apakah ini akan membawa stabilitas atau justru ketegangan, tetapi satu hal pasti, permainan geopolitik sedang menulis ulang aturannya sendiri, dan kita semua hanya bisa berharap agar halaman berikutnya tidak ditulis dengan kepanikan, tapi dengan kebijaksanaan.